Salve, perkenalkan nama saya Maria Senolia Damali, NIM 1922411062, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B semester 4, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen berbasis sekolah pada bab 2 yang berisi tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. A. Manajemen sekolah. Istilah manajemen memiliki banyak arti, bergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen sekolah atau acap kali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat 3 pandangan berbeda. Yang pertama, mengartikan administrasi lebih luas daripada manajemen atau manajemen merupakan inti dari administrasi. Kedua, melihat manajemen lebih luas daripada administrasi. Dan yang ketiga, pandangan yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi. Pada tahun 1989, ahli Ghaffar mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisiensi. B. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. 1. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang ditanda dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. 2. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. 3. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. BPPN bekerja sama dengan Bank Dunia pada tahun 1999 telah mengkaji beberapa faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi. 4. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi. C. Manajemen berbasis sekolah. Sebagai proses pemberdayaan merupakan istilah yang sangat populer dalam era reformasi. Jika dikaitkan dengan terminologi demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, serta partisipasi politik. Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam perekonomiannya, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan kaum lain. Pemberdayaan telah berdampak pada berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, antara lain dikeluarkannya kebijakan manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma baru manajemen pendidikan. Pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah atau manajer, para guru, dan para pegawai. Untuk dapat memahami dan menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan yang terdapat beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian seperti 1. Pemberdayaan berhubungan dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memasang kontrol atau atas diri dan lingkungannya. 2. Adanya kesamaan dan kesepadan kedudukan dalam hubungan kerja. 3. Menggunakan pendekatan partisipatif dan konsensif. 4. Pendidikan untuk keadilan. Dari keempat hal tersebut merupakan ciri proses pemberdayaan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dari bab 2. Sekian dan terima kasih. Salve.